Jumpa kembali dengan channel Ibu Helva. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan cake dan kue Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang kue tradisional Indonesia. Pertama, kita akan pelajari tentang sejarah kue tradisional. Apa itu kue tradisional? Indonesia adalah negara yang sangat luas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah mempunyai kesamaan dalam jenis kue karena hasil bumi Indonesia yang hampir serupa, namun memiliki bentuk dan nama yang berbeda. Pada awalnya, kue Indonesia ini merupakan jajanan yang dibuat dalam rumah tangga biasanya atau untuk dalam acara hajatan, sebagai perwujudan yang mempunyai arti khusus dalam setiap acara. Biasanya juga memberikan sebagai tanda atau simbol. Dan kue-kue ini biasanya dijual dalam bentuk jajanan pasar, biasanya kita bisa menemukan pada pagi atau sore hari. Nah, sebagai warisan kuliner, keragaman kudapan ini dihubungkan dengan kejadian biasanya yang dihubungkan dengan ritual. Misalnya saat anak lahir, saat ulang tahun, saat menghadapi pernikahan atau suatu acara-acara khusus seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan disebut warisan karena dibuat secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Pengolahannya pun hanya mengandalkan hasil bumi yang murni berasal dari bumi Indonesia. Apa sih definisi dari kue tradisional Indonesia itu? Definisinya adalah kue yang dibuat dari bahan-bahan yang merupakan hasil alam yang ada di Indonesia dengan teknik, alat, dan penyajian yang istimewa dan khas. Kue yaitu penyajian suatu adonan, bahan yang mengandung tepung, bahan bertepung, dan lainnya untuk sebagai pemberi rasa, warna, cairan, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat bahan dan fungsi kue Indonesia. Kita punya bahan utama, bahan cairan, bahan pemberi rasa, bahan pengembang, bahan pengempuk, pengharum. Contoh bahan utama itu contohnya adalah tepung-tepungan. Bahan cairan antaranya lain adalah nih, di sini kita lihat bahan utamanya itu adalah kita biasanya dari padi-padian, yaitu beras ketan, jagung, cantel, jawawut, dan lain-lain. Jadi tepung-tepungan, biasanya tepung beras, tepung ketan, tepung kue. Umbi-umbian yang biasa kita gunakan itu adalah singkong, ubi jalar, talas, dan kentang. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga dapat digunakan. Contohnya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Yang berikutnya adalah buah-buahan, yaitu pisang, kelapa, sukun, durian, dan lain-lain. Berikutnya adalah bahan cairan. Jadi kita lihat bahan cairan dari kue Indonesia rata-rata pasti ada bahan cairannya, yaitu bisa dari air, sari buah-buahan, kaldu, santan, air kelapa, telur, atau minuman ringan seperti soft drink. Apakah fungsi cairan di sini? Fungsi cairan di sini adalah memberikan kelembaban pada adonan sehingga rasa dan tekstur kuenya akan lembut. Yang ketiga adalah bahan pemberi rasa. Bahan pemberi rasa ini sangat penting dalam kue karena ini adalah merupakan suatu cita rasa. Rasa yang diharapkan itu adalah manis, biasa kita dapatkan dari gula pasir, gula merah, gula halus, dan madu. Yang kedua, asin, yaitu biasanya kita dapatkan dari garam. Yang berikutnya rasa tertentu, yaitu rasa khas yang diharapkan, seperti rasa pandan, yang bisa diambil dari daun pandan dan suji, rasa coklat, rasa rempah, biasanya disebut sebagai bumbu spikuk, biasanya itu kue yang khas dari daerah-daerah timur di Indonesia. Nah, ada lagi yaitu bahan yang sangat sedikit kita gunakan namun utama yaitu garam. Garam ini mempunyai fungsi yaitu membangkitkan rasa dan aroma dari bahan-bahan yang lain karena garam mempunyai sifat yang abroskopis. Yang kedua, menambahkan rasa lezat dan gurih pada kue. Jadi kita mau menambahkan bumbu atau bahan apapun tanpa diberikan garam, rasa tersebut tidak akan menonjol. Berikutnya, menambah kelembaban kue. Lalu membantu pembentukan warna, butiran, dan tekstur kue. Berikutnya adalah menghindari kue dari bakteri. Jadi fungsi simpan dari kue akan lebih lama. Selanjutnya yaitu bahan gula. Gula juga sangat penting dalam pembentukan kue, pembuatan kue Indonesia karena kue adalah berfungsi sebagai bahan penutup atau dessert. Jadi harus memberikan rasa kenyang. Untuk itu biasanya rasa manis
sangat menonjol dalam kue Indonesia. Nah, apa fungsi dari gula? Yang pertama itu melemahkan sifat kekenyalan yang dimiliki oleh tepung. Hal ini karena kemampuan gula untuk menahan air sehingga berguna untuk mengempukkan produk. Memberikan rasa manis, pembentukan kulit, dan aroma, menambah keawetan dan aroma. Namun jangan lupa, pemberian gula yang berlebihan juga akan membentuk kerak dari kue yang lebih tebal. Keempat adalah bahan pengembang. Bahan pengembang di sini kita ada bahan pengembang alami dan bahan pengembang buatan. Yang alami yaitu biasa kita pakai yaitu tape beras, air kelapa, dan telur. Bahan pengembang yang buatan berupa ragi, soda kue, baking soda, dan di sini kita lihat apa sih fungsi dari bahan alami tersebut. Seperti tape, biasanya diambil dari tape singkong, banyak digunakan untuk seperti kue apem, kue mangkok. Yang berikutnya tape beras, merupakan hasil fermentasi dari ragi tape pada beras ketan yang sudah matang biasanya selama 4 atau 5 hari. Fungsinya sebagai pengembang yang banyak digunakan seperti pada kue mangkok. Bahan pengembang alami. Nah, ini yang sangat disukai ya, karena rasanya yang alami, yaitu air kelapa. Merupakan bahan pengembang yang paling lama, yang sudah lama sekali digunakan, yaitu air kelapa yang didiamkan, kemudian akan mendapatkan peragian yang maksimal. Yang keempat adalah telur. Merupakan bahan pengembangan yang terjadi pada saat pengocokan. Dia ikut memberikan warna dan rasa pada kue. Yang berikutnya memperbaiki komposisi serta kualitas dari kue. Kue yang mengandung telur biasanya mempunyai kualitas protein yang lebih baik. Bahan pengembang buatan atau ragi yang dibagi dua yaitu ada ragi basah dan ragi instan. Ragi basah yaitu mengandung sekitar 70% kadar air. Yang ragi instan atau instant dry yeast itu biasanya dalam kemasan plastik atau diletakkan dalam kaleng yang kedap udara. Biasanya kita buat ini seperti kita membuat donat. Bahan pengembang yang berikutnya lagi adalah soda atau baking soda. Ini biasa kita gunakan dalam pembuatan bolu. Baking soda itu merupakan modifikasi dari baking powder. Nah, bahan ini adalah campuran dari natrium bikarbonat. Kelima, bahan pengempuk. Bahan pengempuk yang umum digunakan yaitu mentega, margarin, minyak goreng, campuran antara mentega dan margarin yang mempunyai fungsi pertama melembutkan adonan, remah kue jadi lebih halus, menambah nilai gizi, menambah rasa lezat, dan volume kue jadi lebih baik. Yang keenam, bahan pengharum dan pemberi aroma, yaitu rempah-rempah yang sudah dihaluskan, yang tadi sudah Ibu sebutkan di depan, yang disebut sebagai bumbu spikuk. Apa saja kandungannya? Kandungan dalamnya adalah bubuk kayu manis, cengkeh, pala, mungkin ada jahe sedikit, jinten yang kita sebut jadinya itu adalah bumbu spikuk. Berikutnya adalah coklat, kopi, daun pandan, dan berbagai macam essence. Selanjutnya ada pemberi rasa dan pengharum yaitu dark coklat, milk coklat, essence, choco powder, choco Philips, choco chips, ya, vanili bisa yang batang, bisa yang bubuk, dan white chocolate. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemberi warna. Warna alami dapat kita dapatkan dari warna hijau daun pandan, daun suji, daun katuk. Warna merah bisa kita dapatkan dari peka, bit, warna kuning dari kunyit, warna hitam dari arang jerami, karamel yaitu gula yang kita panaskan dengan sedikit air. Berikutnya adalah coklat, kopi, wortel. Wortel akan memberikan warna orange yang segar. Berikutnya adalah buatan sintetis. Kita biasanya menggunakan food color. Tentu saja yang food grade. Yang kedelapan adalah bahan pengisi. Bahan pengisi ini bisa dari buah-buahan, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari hewani. 9, bahan penambah. Bahan ini juga memberikan kualitas kue, memperbaiki tekstur, dan pori-pori kue lebih halus dan melunakkan kue. Contohnya adalah ovalet, TBM, VX, cream tartar, dan lain-lain. 10, bahan pembungkus. Untuk kue Indonesia ciri khasnya adalah salah satu dari bahan pembungkus. Bahan pembungkus ini dapat dari mana? Biasanya itu dari daun pisang, janur, pandan, bambu, dan daun hanjuang.
Nah, untuk pembungkus yang digunakan ini biasanya ada yang disebut dengan janur, ada yang disebut dengan sumpil, dan lain-lain. Apa fungsi bahan pembungkus di sini? Bahan pembungkus ini untuk melindungi kue supaya menjadi wadah dan alas menarik bagi kue tersebut. Nah, ini contohnya tadi adalah pertama sudi. Sudi itu seperti tonjolan, bentuk ini biasanya untuk kue klepon atau lauk kering. Pemakaiannya bersifat menggantikan, melengkapi, atau yang disebut juga dengan takir. Tum. Nah, tum ini sangat umum kita gunakan biasanya untuk pepes ya kalau untuk dalam masakan. Nah, ini biasanya piring tradisional yang ujung-ujung dari uh, daun pisang itu kita satukan dan dikunci. Nah, berikutnya adalah pincuk, digunakan untuk uh, lebih terbuka. Bungkus tum juga bisa digunakan untuk bungkus bubur lengkap, tape, telas, dan lain-lain. Makanan yang dikemas dalam bentuk tum biasanya disemat dengan lidi di atasnya supaya tidak tumpah. Yang berikutnya adalah takir. Takir adalah wadah yang berbentuk bak seperti kotak. Nah, ini bisa menggantikan fungsi dari styrofoam yang lebih ramah lingkungan. Pincuk. Pincuk ini biasanya digunakan untuk makanan yang tidak berair atau tidak basah. Berikutnya adalah samir. Samir umum digunakan untuk sebagai alas dari wadah makanan kita seperti piring. Sumpil. Sumpil itu adalah jenis bungkusan yang penggunaannya adalah dilipat. Biasanya kita buat untuk kue lopis. Nah, ini adalah lape bugis khas dari Sumatera. Ada celorot. Nah, ini yang digunakan biasanya dari daun kelapa muda. Lepet. Sama hal dengan celorot, lepet juga menggunakan janur ya atau daun kelapa. Demikian materi kita hari ini, semoga mudah untuk dipahami. Untuk berikutnya kita akan tampilkan lagi materi-materi untuk pembuatan dan pengolahan kue Indonesia yang lainnya. Sampai jumpa di channel Ibu yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.